Satu persatu Partai Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 membelot, diawali dari pertemuan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra pada tanggal 24 April 2024. Dari hasil pertemuan ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sekaligus mantan cawapres dari Koalisi Perubahan di depan Prabowo Subianto menyatakan ingin bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sikap ini sengaja dilakukan dengan alasan demi pembangunan bangsa dan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran ke depannya. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Sehari setelahnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan resmi mendukung pemerintahan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Surya Paloh menyebut pilihan ini sebagai hasil dari kontemplasi panjangnya. Karena sebelumnya, ia menyebut Nasdem siap di segala cuaca, yakni membuka kemungkinan menjadi oposisi. Namun, Surya menyatakan apabila ada kesempatan untuk bergabung dalam pemerintahan yang asalnya bukan dari permintaannya, ia akan memilih opsi bergabung. Maka Nasdem siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri. Insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Sikap dua partai politik dari Koalisi Perubahan sudah diutarakan bahwa ingin bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Namun demikian, hanya Partai Keadilan Sejahtera belum juga menentukan sikap. Apakah memilih bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi. Presiden PKS pun menyatakan akan membawa sikap politik partai tersebut di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam waktu dekat. Masukan-masukan dari Bang Surya Paloh tadi sudah sangat luar biasa dan ini saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di DPTP, di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, karena itulah nanti akan memutuskan hal-hal strategis bagi kepentingan apakah akan mengambil koalisi atau oposisi. Jika PKS memilih jalan sebagai oposisi, maka hanya dua partai bersama PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan sebagai check and balance kebijakan Prabowo Gibran ke depannya. Tim Liputan CNN Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi satu-satunya partai dari Koalisi Perubahan yang belum bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun pasca penetapan Presiden dan Wapres terpilih, PKS sudah bersilaturahmi dan berkomunikasi politik ke PKB dan juga Partai Nasdem. Lalu di mana posisi PKS nanti dalam pemerintahan ke depan? Akankah juga segera menyusul kedua rekan koalisi Pilpresnya untuk bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kami akan mengkonfirmasi dan juga menganalisanya. Ada dua orang narasumber dari luar studio. Pertama Jubir PKS, M. Khalid, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Ray dan juga Mas Khalid, apa kabar? Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam para narasumber. Dan sebelum saya ke Mas Khalid, saya akan putarkan terlebih dahulu statement dari Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi berikut ini. PKS mengundang besok halal bihalal. Itu mungkin mukadimah untuk kita dialog, untuk ngobrol banyak ya. Kita berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir
ya, dan partai-partai yang lain juga berhadir, dan paling tidak Sohibul Bait PKB di sini berhadir, jangan lupa, ya. Jadi kita kumpul saja dulu di PKS esok, di ruang yang kecil tapi mungkin romantis lah ya. Ya. Jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya. Ya. Yang jelas bahwa PKS ini saya sudah katakan, PKS ini paling siap dengan segala situasi. Mau di dalam, mau di luar, mau di dalam tugaskan keluar, dari luar ditugaskan ke dalam, kita siap. Tinggal permasalahan suasana dialognya aja nanti, ya. Kita tunggu saja berapa hari ini, moga-moga kalau Pak Prabowo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita akan sambut, ya, gitu. Nah itu Mas Khalid, kata Sekjen Anda akan karpet merah dan akan mengundang dalam silaturahmi nanti. Jadi ini akan tergantung tawaran atau kemudian PKS sudah membuka diri dengan statement seperti ini Mas Khalid? Jadi perlu kita pahami bersama bahwa Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi penghormatan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai ujung dari proses yang konstitusional terkait proses di Pilpres ini. Kita sudah melalui proses panjang dari kompetisi, kemudian mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi putusannya sudah menetapkan bahwa presiden terpilih dan wakil presiden terpilih adalah Prabowo Gibran. Jadi ini adalah sebuah sikap kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan kami membuka komunikasi kepada segala pihak. Apalagi dengan mitra koalisi kami, Nasdem dan PKB, kita tidak mau ya setelah walaupun Pilpres ini sudah selesai, kita tetap ingin menjalin kebersamaan itu, karena ada peluang-peluang kerjasama, bisa di eksekutif di kepala daerah, ada tempat-tempat yang kita bisa kerjasamakan. Tentu untuk tadi terkait karpet merah, jadi ya kita kan memuliakan tamu yang hadir di tempat kita. Jadi besok itu ada acara halal bihalal dan sekaligus ya merayakan hari Milad PKS yang ke-22. Dan kami mengundang seluruh ketua umum partai politik, termasuk juga Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau Pak Prabowo sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai presiden terpilih hadir, maka sebuah kehormatan bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk menerima beliau. Nah, tapi kalau Sekjen Anda tadi mengatakan kan akan tergantung pada pertemuan-pertemuan ini, mungkin beberapa hari ke depan mungkin akan ada sikap. Jadi kecenderungannya seperti apa? Kami publik kok mengartikannya jangan-jangan akan bersama begitu, ingat 2014, 2019 kan ya membersamai juga bersama dengan Prabowo, Mas Khalid. Ya, tentu keputusan PKS terkait apakah memilih koalisi atau berada di luar pemerintahan itu ada di domain Majelis Syuro atau bisa direpresentasikan di Badan Pekerja Majelis Syuro. Jadi itu yang akan kita bahas ke sana. Tapi kita akan melihat situasi dan dinamika sekaligus apa aspirasi dari anggota dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat secara luas yang telah menitipkan harapan dan suaranya kepada Partai Keadilan Sejahtera. Jadi nanti akan dibahas secara khusus oleh Majelis Syuro. Karena keputusan kita tidak mau terburu-buru, ya, kita tidak mau terburu-buru karena kita lihat masih 6 bulan lagi nih kan pemerintahan akan terbentuk. Jadi kita akan menyerap aspirasi dari masyarakat, dari para kader, ya, pimpinan struktur dan sebagainya, untuk kemudian mengkristalisasikan wisdom, kebijaksanaan dari keputusan dari pimpinan kami untuk nanti kita putuskan apakah Partai Keadilan Sejahtera akan berjuang ya melakukan perbaikan di dalam pemerintahan atau memutuskan berjuang di luar pemerintahan. Dan dua-duanya kita sudah pernah menjalani itu. Dulu di SBY kita pernah menjalaninya 10 tahun, di zaman Presiden Joko Widodo kita juga pernah menjalani ini sebagai kekuatan oposisi. Oke, baik. Saya minta analisa dari Bang Rey terlebih dahulu. Track recordnya sudah disebutkan Mas Khalid. 10 tahun pernah di dalam, 10 tahun pernah di luar. Mana kecenderungan paling mungkin, Bang Rey? Kalau PKS belum menyatakan bahwa mereka berada di luar, kecenderungannya itu artinya mereka ingin di dalam. Gitu.
Apakah kecuali hanya mereka dari statement itu atau kemudian dari pasca penetapan ini kemudian sudah bertemu silaturahmi itu juga bisa kita anggap ya, itu mengarah ke sana? sederhana aja. Mhm. Kalau PKS tidak menyatakan dari sekarang mereka mau berada di luar, itu artinya mereka ingin di dalam. Mhm. Nah, masalahnya sekarang itu cuma satu, Pak Prabowo mau ngajak mereka apa enggak, gitu loh. Oke. Jadi Itu masalahnya sekarang. tapi kalau pernah bersama dan kemudian Pak Prabowo mengatakan akan merangkul semua pihak, bukankah itu sangat mungkin juga arahnya ke sana, Bang Rey? Iya, tapi itu kan masih ungkapan, kan. Belum ada apa namanya itu, katakanlah proposal resminya seperti apa begitu. Ya, hal yang sama kan diungkapkan baik ke PDI maupun ke PKB maupun ke Nasdem, semuanya diungkapkan oleh Pak Prabowo begitu. Nah, kan cuma kan proposal apa namanya kerjasamanya seperti apa kan belum keluar tuh. Oke. Nah, jadi kalau ungkapan itu sih semuanya juga diucapkan oleh Pak Prabowo ke semua partai. Nah, cuma yang mana yang nanti cocok bagi Pak Prabowo kita belum tahu. Yang realistis bagi Pak Prabowo juga kita belum tahu. Jadi Nah, cuman seperti yang saya sebut tadi, kalau PKS tidak tegas menyatakan diri mereka berada di luar, itu artinya mereka pengen masuk ke dalam gitu. Jadi ini apakah kemudian bisa diartikan sikap menunggu undangan dan proposal begitu jangan-jangan Bang Rey? Siapanya? PKS-nya dong. Kalau Anda katakan kan Iyalah. tergantung Pak Prabowo proposalnya. Bukan hanya menunggu, tapi udah buka pintu ini PKS. Oke. Jadi bukan hanya menunggu. Nah, cuma kan masih malu-malu lah, ya kan. Janganlah pula kita seperti yang lain-lain. Ya, ini soal gaya aja. Oke, Jadi baik. pada hakikatnya sama. Hakikat. Ada yang pura-pura pakai harlah, undang, nanti pakai karpet merah lah. Nah, itu soal gaya lah semua tuh. Oke, Ya saya kan? Tapi konfirmasi. hakikatnya kecenderungannya itu ingin ikut. Nah, masalahnya mungkin ke PKS-nya Pak Prabowo belum ngomong tegas, belum bawa proposal macam-macam dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu kah Mas Khalid masih menunggu tapi sudah karpet merah begitu kalau sekjen Anda tadi? Kalau melihat karakter dari Partai Keadilan Sejahtera, bukan hanya pada waktu kita misalkan memilih koalisi atau posisi, mendukung kemarin pada waktu Pilpres pun kita melakukan proses itu dengan seksama dan sangat hati-hati. Dan proses itu dijalani dengan secara bottom up, dari bawah. Proses musyawarah itu dilakukan dengan sangat baik. Jadi kita tidak ingin tergesa-gesa, terburu-buru, kita akan pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Jadi begini, dan yang paling penting adalah apakah di dalam ataupun di luar PKS memiliki karakter kritis terhadap pemerintahan. Jika kebijakan itu dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh, pada waktu 10 tahun bersama Bapak SBY, kita di dalam pemerintahan, PKS sebagai salah satu penyokong utama pemerintahan saat itu, mengusulkan sebagai inisiator hak angket senturi. Pada waktu pemerintahan juga kenaikan harga BBM, PKS yang paling depan dalam menolaknya, padahal di dalam pemerintahan. Artinya sikap kritis itu tetap dijalankan. Apalagi kalau di luar pemerintahan selama 10 tahun terakhir di pemerintahan Presiden Joko Widodo, artikulasi PKS dalam menjadi kanal aspirasi rakyat terus dijalankan. Jadi disinilah adab politik dari PKS, kami akan melakukan musyawarah sebagaimana diatur dalam ADRT kami akan menyerap aspirasi bagaimanakah kita akan perjuangan ke depan. Masalahnya apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Oke, jadi artinya akan tetap kritis pun bergabung. Ya, Bang Rey, seperti apa? Mas Bram, jadi sebetulnya kalau penampungan aspirasi itu tidak diperlukan lagi. Lah jelas-jelas mereka yang memilih Amin itu adalah mereka yang mengatakan kami berbeda dengan Pak Prabowo gitu loh. Oke. Jadi seharusnya dengan statement itu harusnya di luar begitu ya? Maksud Anda Bang Rey? Sudah jelas, artinya kita nggak bisa lagi ketemu dengan Pak Prabowo. Apalagi jargonnya kan perubahan. Artinya ya berbeda lah dengan Pak Prabowo. Yang PDI Perjuangan aja sama dengan apa namanya itu Pak Prabowo, ya kelihatannya lebih memilih di luar kok. Lah ini jargonnya perubahan kok malah tapi kemarin PKB kan juga menyerahkan 8 poin perubahan walaupun akhirnya bertemu dan menunjukkan seperti kecenderungannya bersama Prabowo Subianto begitu Bang Rey.
Bisa dong artinya poin Coba yang perubahan 8 itu, dibawa. ketemunya di mana coba? Oke. Kan kita juga belum tahu 8 itu apa aja sih. Nah, apakah dengan begitu PKS setuju IKN? PKS setuju dengan makan siang gratis Oke. Kita konfirmasi. dan sebagainya gitu. Oke, Mas Khalid silakan. Seperti apa? Jadi Kan namanya mungkinkah perubahan. bertemu begitu dengan Ya. visi perubahan itu? Iya, apa yang disampaikan oleh Bang Rey ini mungkin salah satu yang akan kita pertimbangkan juga. Jadi ini kita diskursus yang ada di dalam PKS itu tetap kita akan berikan ruang. Ada juga pandangan-pandangan lain selain hal itu ya. Ada pandangan bahwasanya perubahan itu bukan semata-mata kita mengubah semuanya. Apalagi katakanlah ada historis PKS dengan Pak Prabowo selama 2 kali pilpres. Itu juga salah satu ada suara yang seperti itu. Dan disinilah indahnya di PKS kita menghargai ada ruang demokrasi di sini untuk menyuarakan apa pandangan-pandangan itu. Gitu. Oke. Sehingga kita melihatnya dalam skup bukan hanya secara elektoral semata, tapi kita skupnya itu harus dinaikkan pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Oke. Dan inilah yang harus kita lihat, kita dudukan bersama. Jadi ini kan masih lama nih, 6 bulan ke depan pemerintahan akan terbentuk. Jadi kita harus melihatnya dengan penuh dengan saksama, apa masalah yang bisa kita berikan kepada bangsa ini ketika kita masuk dan kita di luar. Jadi Misalnya, mana sebagai yang contoh, lebih pada waktu prioritas, kita- Mas Khalid? Jadi artinya pendapat atau kemudian aspirasi dari para pengurus yang Anda katakan tadi ada beberapa wacana atau beberapa kemungkinan, atau kemudian para pemilih pada Pilpres kemarin yang memang dengan Anies Baswedan, dengan visi perubahan. Tapi jangan langsung dijawab, Mas Khalid, karena kami akan jeda senak. Usai jeda nanti kami akan konfirmasi itu kepada Anda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 2 orang narasumber, ada Mas Khalid, jubir PKS, dan juga Bang Rey, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya ke Mas Khalid. Jadi artinya mana yang lebih prioritas, Mas, yang akan dipertimbangkan, suara dari pengurus atau kemudian basis pemilih yang kemarin pada koalisi perubahan begitu, visi perubahan begitu, Mas? Tentu mekanisme pengambilan keputusan di PKS itu sudah baku karena sudah ada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART kami. Dan di sana pengambilan keputusan strategis seperti Pilpres, kemudian bergabung atau tidak bergabung dalam pemerintahan, itu dibahas secara khusus di Majelis Syuro. Dan setiap anggota Majelis Syuro itu merepresentasikan daerah pemilihannya. Sehingga disinilah kemudian aspirasi kader, anggota, itu tersuarakan dari masing-masing anggota Majelis Syuro. Di sini musyawarah itu berjalan. Dan kami menghargai proses itu. Sesuai dengan mekanisme ADART, kita mendengarkan, mendiskusikan, membayangkan apa kira-kira putusan yang terbaik buat bangsa ini, buat Partai Keadilan Sejahtera, dan buat seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Sehingga bukan hanya semata-mata hasil survei dan sebagainya, tidak. Tapi kita ingin melihatnya dalam perspektif yang lebih komprehensif melalui mekanisme ADART yang sudah kita sepakati bersama. Jadi bisa jadi hasilnya atau kemudian putusan musyawarahnya berbeda begitu ya dengan pilihan ataupun kemudian ketika pemilih memilih Anies Baswedan karena visi perubahannya tadi. Jadi begini, kita harus melihat landscape sosial politik ekonomi ke depan tentu berbeda dengan landscape politik sosial ekonomi 5 tahun yang lalu. Sehingga ini harus kita lihat perspektif masa depan, perspektif masa kini, sehingga kita melihat variabelnya harus lebih kompleks, lebih komprehensif. Dan disinilah kemudian anggota Majelis Syuro yang menyerap aspirasi dari para kader dan bagaimana melihat tantangan ke depan, itu mendiskusikan dan musyawarahkan. Dan saya pikir kita tidak perlu terburu-buru ya kemudian untuk memutuskan segera bergabung atau segera mengatakan oposisi, tidak seperti itu. Kita adalah organisasi yang modern, organisasi yang melakukan segala sesuatunya dengan musyawarah, ya itu adalah perintah dari sebuah Pancasila kan, musyawarah dengan hikmah, kita menjalankan proses itu. Kita tidak terpengaruh oleh iming-iming, tidak terpengaruh dengan provokasi, tidak terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan cacian, kita stick dengan nilai-nilai kita, musyawarah itulah yang kemudian nanti akan kita hasilkan bersama. Dan kalau ditanya andai hasilnya seperti apa, ya kita lihat nanti proses itu berjalan sebagaimana mekanisme yang sudah diatur dalam organisasi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, itu Bang Rey. Jadi kalau tadi Anda mengatakan harusnya
tidak perlu musyawarah ya dari hasil Pilpres kemarin. Bagaimana menurut Anda? Iya, ini kan tadi Bung Khalid mengatakan demi kemaslahatan bangsa, begitu ya. Nah, kalau kemaslahatan bangsa itu kan presiden udah ada, yang partai-partai yang mendukung presiden udah ada. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu partai yang mengontrol presiden gitu loh. Kalau berbicara kemaslahatan bangsa. Nah, kalau semua masuk ke koalisinya Pak Prabowo, lalu semuanya ikut berkuasa, yang mengontrol siapa? Oke, jadi harapannya makanya PKS saya ini menjadi mengatakan salah tadi, satu bersama PDIP begitu ya? Iya, kan tadi kan Bung Khalid mengatakan semua semua pertimbangan nanti demi dan untuk tujuan kemaslahatan bangsa. Nah, kalau itu pertimbangannya, saya kasih gambarannya kan. Kita ini udah punya presiden. Presiden itu didukung oleh partai-partai. Kalau Nasdem masuk, PKB masuk, itu udah mayoritas di legislatif. Lalu kalau PKS juga masuk, nanti PDI masuk, loh semua nanti berkuasa, yang mengontrol kekuasaan siapa? Bang Rey, tadi Mas Solid mengatakan ya Saya bisa memberikan kritis. contoh, Ya, silakan. memberikan contoh tadi sama Bang Ray tadi ya. Jadi nature dari DPR RI, parlemen itu adalah menjadi kekuatan penyeimbang. PKS waktu di luar pemerintahan kita menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah. Tapi walaupun kita di pemerintahan, kita sangat kritis juga ketika policy dari pemerintah yang kita dukung itu tidak on the track sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti pada waktu zaman era PSB ada skandal kasus Bank Senturi, kita ajukan hak angket, bahkan sampai hak menyatakan pendapat di sana. Jadi itu adalah luar biasa. Dan ketika terjadi kenaikan BBM kita juga menolak waktu itu. Jadi sense of untuk kita menjadi kekuatan balancing, penyeimbang dari pemerintah itu akan terus berjalan ya, sehingga kita bukan hanya sekedar misalnya wah ini gagah-gagahan untuk mengontrol pemerintah dan sebagainya sehingga oposisi, tidak hanya semata itu, tapi kita betul-betul ingin mengkajinya ya sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan apa nih cita-cita kita dalam memperjuangkan Indonesia ke depan. Nah inilah makanya ada yang buru-buru, ayo segera masuk ke pemerintahan, ada yang buru-buru, ayo segera oposisi. Kami memiliki mekanisme dalam organisasi dan kami ingin melalui proses itu. Hari ini kita ingin, kita terima putusan MK, kita ucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Fasenya sampai di situ dulu. Sehingga kita ingin menggodok ini lebih tajam lagi, sehingga nanti keputusan yang dihasilkan adalah yang terbaik. Mas Khalid, kalau begitu saya ingin menanyakan soal angket begitu. Kalau memang Anda mengatakan bisa kritis dari dalam, jika kemudian rencana yang ya mungkin sudah larut 2 bulan inilah ya begitu, itu akan bergulir, PKS masih akan semangatnya sama nggak seperti di awal dulu? Sampai detik ini kami masih mencari jodoh yang mau angket. Walaupun 3 sekjen perubahan sudah sering bertemu membahas kapan apakah menjadi inisiator atau tidak begitu Mas Solid? Ya kami menghargai misalnya teman-teman Nasdem dan PKB karena melihat belum ada langkah konkret dari teman-teman di PDIP sehingga mereka merasakan angket tidak akan berjalan tanpa PDIP sebagai kekuatan parlemen terbesar. Dan memang itu bisa difahami juga kalau kita tidak menguasai mayoritas untuk menyelenggarakan angket, itu akan susah berjalan memang. Tapi bagi PKS, kalau ada jodohnya nih di parlemen, siapa yang mau melakukan hak angket, kami siap. Dan itu adalah amanah dari Majelis Syuro. Kita adalah pertama mengawal MK, Mahkamah Konstitusi, sampai putus. Yang kedua adalah mengawal hak angket. Itu amanah Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera. Tapi ketika selama jodohnya ada akan bertemu jodohnya, gitu ya? jalan ada partnernya di DPR, kita akan jalankan. Oke, kalau jodohnya bertemu Bang Rey, seperti apa? Iya, jadi karena kita belum ada jodoh mas sendirian kita. Jadi kita juga berbicara oposisi ini juga harus bicara kualitas juga dan kuantitas juga dalam waktu bersamaan. Kalau kita semangat sendirian nggak ada teman, nggak akan jalan itu hak angket. Nah itu seperti apa Bang Rey? Kalau jodohnya sih udah ketemu, cuma nggak dipinang-pinang sama PKS kan. Jadi ini sebetulnya harusnya saling menunggu atau saling inisiatif duluan begitu? Tapi kan itu dia. Silakan Bang Rey. Saya nggak tahu karena kalau soal konkretnya bagaimana bukan hanya di pernyataan media kan. Hak angket itu PKS siap bukan hanya di pernyataan media gitu ya. Sehingga kalau kita ditanya gimana? Oke Bang Rey silakan. Kan kalau ditanya PKS mau nyari jodoh,
Ada jodohnya. Itu PKB kan udah menyatakan 10 anggota kami itu siap kok tanda tangan angket, kata PKS kan. Itu PDI juga mengatakan siap gitu. Nah sekarang susahnya itu nggak ada yang saling meminang gitu loh. Cuma omong-omong aja nih, nggak ada jodohnya gitu. Oke. Tapi nggak ada yang mau meminang pertama kali, itu persoalan. Jadi kalau PKS nunggu dipinang. Kalau serius harusnya meminang ya, menurut Anda? Iya, jelas udah ada jodohnya kok. Oke. Yang Jadi PKB kalau- udah mengatakan kami siap, 10 orang anggota kami siap tanda tangan angket. Nasdem setidaknya 2 orang mengatakan kami siap angket. Cukup. PKS Ya berapa faktualnya orang di lapangan cukup, tidak kan? demikian. Oke. Saya nggak tahu. Jadi begini, Ya, Mas Partai Khalid, silakan. Keadilan Sejahtera, nggak, ini kalau kami keputusan resmi dari partai, Majelis Syuro sudah mengamanatkan kita untuk menyalakan hak angket. Nah ini adalah perkara teknis di masing-masing fraksi kan, dan itu perlu ada sebuah komunikasi dan konsolidasi yang ada komitmen di sana, dan kita harus melihat juga realitas politik, di mana kalau hak angket itu harus diputuskan di paripurna sehingga bisa menjadi sebuah keputusan. Memang secara syarat cukup dua fraksi, tapi untuk menjadi sebuah kekuatan politik, realitas politik harus kita lihat apakah itu menjadi kekuatan politik yang real atau cuma sekedar formalitas belaka. Dan inilah Bang Rey sudah paham pasti apakah ini hanya formalitas politik atau real politik yang bisa menjadi kekuatan menekan. Baik, oke. Terakhir, Mas Khalid. Jadi artinya kami publik harus menunggu paling tidak sampai kapan begitu sikap ini akan dikeluarkan? Masuk atau memang sama seperti sekarang di luar dan menjadi oposisi? Jangan buru-buru, kita pikirkan dengan hati yang lapang, hati yang tenang. Insya Allah segala keputusan kalau dimusyawarahkan, kan musyawarah kan perintah di Pancasila, perintah di dalam Al-Quran juga kan. Ketika ada urusan masyarakat, urusan publik yang luas, musyawarahkan dengan antara kalian. Itu adalah perintah dari Allah di dalam Al-Quran dan juga di sila Pancasila kita. Dan ini kita akan memusyawarahkan itu terlebih dahulu, sehingga nanti apapun hasilnya, itu akan menjadi pegangan dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Bang Rey, terakhir, akankah ini perlu waktu yang panjang atau last minute nanti menjelang Oktober baru akan muncul sikapnya? Atau dekat-dekat hari sudah akan bisa? Kita lihat. Kalau diskusi kita tadi itu saya sudah menyebut, nggak perlu waktu panjang. PKS itu amanahnya di luar. Kedua, kalau pertimbangannya kemaslahatan bangsa, jelas yang dibutuhkan itu adalah partai yang mau mengoposisi. Yang ketiga, kalau Bung Khalid tadi mengatakan musyawarah itu penting di dalam negara yang demokratik seperti kita, negara Pancasila, ya nggak ada musyawarah kalau semuanya di dalam pemerintahan. Musyawarah itu kalau ada orang berbeda, satu di sana, satu di sini, kita rembukan deh untuk tujuan kita bersama-sama. Tapi kalau semuanya di sono semua, apa yang dimusyawarahkan? Satu suara kok, ibarat orang gotong royong, kalau semuanya bawa sapu, lah apa yang mau dikerjain semuanya bawa sapu? Mestinya ada yang bawa pengki, ada yang bawa golok, ya kan? Ada yang bawa ini, bawa itu gitu. Nah itulah yang disebut dengan musyawarah. Jadi demokrasi musyawarah itu justru ya menegaskan supaya PKS itu berada di luar pemerintahan. Oke, itu mungkin bisa menjadi salah satu aspirasi begitu ya. Mas Khalid, kami tentu publik akan menunggu kapan kemudian keputusan dari PKS bisa diumumkan dan kita akan lihat dinamika ke depannya akan seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Jubir Partai Keadilan Sejahtera Khalid dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.